Hello nakama semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu sehat ya. Mumpung cuacanya dingin-dingin empuk gini, jadi kita akan membicarakan hal yang hangat yang baru saja infonya banyak beredar di kalangan para AV lovers. Yaps, SBS 98 resmi keluar dan kita akan membahas hal penting apa saja yang dibicarakan pada SBS tersebut. SBS merupakan alat interaksi unik yang dibuat oleh Oda untuk menyaring pertanyaan-pertanyaan dari para fansnya. Pertanyaan apapun akan dijawab oleh Oda Sensei pada SBS ini. SBS ini merupakan sesuatu yang unik dibahas karena info-info yang sangat penting terdapat di sini yang berhubungan langsung dengan cerita yang ada pada manganya. Nah, kali ini banyak hal yang menarik yang ada pada SBS 98. Di antaranya adalah buah iblis yang cocok dimakan oleh anggota topi jerami yang tidak kebagian buah iblis. Tamagon sempat membuat video yang temanya nyaris sama dengan hal ini. Jika kalian ada yang belum menontonnya, kalian bisa cek ya di kolom deskripsi. Selain itu, masih banyak info unik yang kita akan dapat dalam SBS ini. Info apa sajakah itu? Kita akan bahas semuanya di sini, oke? Namun seperti biasa, Tamagon butuh semangat untuk konten selanjutnya ya, dengan cara padamkan tombol merahnya saja, oke? Dan jangan lupa tinggalkan like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Jadi, langsung saja, tarik jangkar dan mari kita berlayar! Yuk sama gue. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai buah iblis yang cocok daripada kru yang belum kebagian buah iblis. Info ini langsung dari Oda Sensei ya. Jadi kita akan mulai dari Roronoa Zoro terlebih dahulu. Nah, uniknya Roronoa Zoro di sini menurut Oda, Zoro sudah cocok lebih baik menggunakan pedang saja daripada memakan buah iblis. Namun hal yang menarik juga, lebih baik pedang dari Zoro saja yang memakan buah iblis. Artinya, salah satu dari pedang Zoro, entah itu Wado Ichimonji, Enma, ataupun Sandai Kitetsu akan ditanam kekuatan buah iblis di dalamnya. Dan buah iblis yang cocok adalah buah iblis dari Kaido, yaitu Uo Uo no Mi. Widih, ngeri juga ya kalau semisal ini diimplementasikan ke manganya. Dengan hal sekarang saja, Zoro sudah sangat overpower. Apalagi dengan tambahan senjatanya yang dimiliki oleh buah iblis Mythical Zoan Kaido. Nah, di sini juga terkuak bahwa nama dari buah iblis Kaido fix terkonfirmasi adalah Uo Uo no Mi model Azure Dragon. Azure Dragon adalah naga dalam mitologi Cina yang menjaga mata arah angin timur. Jadi fix ya, Kaido ini memang benar-benar adalah seekor ikan. Oke, sekarang kita lanjut ke Nami Swan yang kali ini mendapatkan buah iblis Goro Goro no Mi milik Enel. Sebenarnya, Tamagon lebih cocok setuju dengan Soru Soru no Mi milik Big Mom. Namun Goro-Goro no Mi milik Enel juga sepertinya sangat cocok. Mungkin dalam hal petir dari mereka yang membuat itu cocok. Tapi jika benar Nami Swan menguasai Goro-Goro no Mi, menjadikan kekuatan dari Nami terlalu OP dan merusak trio penakut nantinya. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai buah iblis yang cocok dimakan oleh Usopp. Menurut Oda, Usopp kebagian buah iblis dari Flamenco, yaitu salah satu komandan dari bajak laut Shirohige. Buah iblis dari Flamenco adalah Pocket no Mi, yang dimana ini juga sekaligus mengkonfirmasi nama resmi dari buah iblis dari Flamenco ini. Nah, inti dari kekuatan buah iblisnya adalah pengguna bisa menambah tanda petik kantong ajaib pada area yang dia mau. Flamenco sempat memperlihatkan kekuatannya ini pada saat di Marineford. Dia mengeluarkan palu dari kantong yang ada di lehernya tersebut. Nah, jika Usopp mendapatkan kekuatan Flamenco ini, menurut Tamagon ini sangat pas, mengingat Usopp yang punya banyak senjata yang bisa ia sembunyikan dalam kantong-kantong ajaibnya ini. Termasuk palu 5 ton yang dia punya pun bisa masuk ke dalam kantong ajaib ini. So, Usopp sangat cocok sekali dengan buah iblis Pocket no Mi ini dengan skillnya. Oke, lanjut kita ke buah iblis yang cocok dimakan oleh Sanji. Dan tebakan Tamagon di video sebelumnya, kali ini benar. Sanji mendapatkan buah iblis dari Senorping, yaitu Sui Sui no Mi. Ini juga sangat cocok bagi Sanji, mengingat kekuatan dari Sanji yang lebih condong ke dalam mobilitas, yang sangat fleksibel dari para kru SHP yang lainnya. Selain dia yang kita ketahui bisa bergerak bebas di udara dengan Skywalk-nya, dan juga di air dengan Blue Walk-nya. Dengan kekuatan Sui Sui no Mi ini, dia pun bisa bergerak bebas di dalam tanah. Mobilitasnya juga semakin meluas dari udara ke tanah. Apalagi ditambah dengan suit dari Sanji untuk bisa menghilang. Ini akan menambah sulit bagi musuh untuk mengetahui keberadaan dari Sanji berada. So, kali ini Sanji sangat pas dengan kekuatan Sui Sui no Mi. Dan terakhir, kita punya Franky yang kebagian buah iblis Buki Buki no Mi dari Baby Five. Franky dengan buah iblis ini juga sepertinya sangat cocok karena relate dengan senjatanya. Franky yang kita ketahui adalah manusia cyborg yang dimana tubuhnya terkandung banyak sekali senjata-senjata untuk membantunya dalam hal bertarung.
Nah, jika buku-buku Numi ini ditambahkan ke kekuatannya, ini akan berpotensi menambah sangar kekuatan Franky. Tangannya bisa jadi bazooka yang sangat besar. Di sekujur tubuhnya bisa jadi punya meriam-meriam yang tak akan habis-habisnya muncul. So, jadi tema buku-buku Nomi dengan si Franky ini sangat amat cocok. Oke, sekarang selain mengenai hal ini, ada juga beberapa info menarik yang kita dapat dalam SBS 98 ini. Ini adalah beberapa contoh infonya. Nah, dalam SBS kali ini, Oda menanggapi kemungkinan Gear 5 untuk pertama kalinya, meskipun itu adalah sebuah lelucon. Berikut bunyi pertanyaan dan jawaban Oda dalam SBS ini. Seorang bertanya, akankah Luffy memiliki Gear 4 mode baru ataupun Gear 5? Dan jawaban dari Oda Sensei, akankah ada Gear 5? Musuh yang seharusnya dikalahkan sekarang adalah orang terkuat di dunia. Dunia pun juga sedang beralih dari 4G ke 5G. G berarti Gear, bukan? Yohuhu, apakah ini pertanda akan memang benar adanya Gear 5 nantinya di Wano Kuni? Tigerman kah? Reverse Gear 5 kah? Atau banyak hal yang unik pastinya jika Gear 5 akan muncul nantinya. So, kita lihat saja nanti. Kemudian ada juga info menarik tentang Sanji pada SBS 98 ini. Oda menggambar Sanji jika umur dari Sanji menginjak di angka 40 dan juga 60 tahun. Jadi, beginilah penampilan Sanji di umur 40 dan juga 60. Di umur 40, Sanji di sini terlihat gondrong coy, kayak mawang. Sedangkan di umur 60, Sanji sudah seperti Zeff dalam hal penampilannya. Kemudian di sesi bawahnya tersebut adalah model penampilannya jika tidak menjadi bajak laut dan tidak bergabung dengan kru topi jerami. Di umur 40 tahun dia cosplay menjadi killer. Dan di umur 60 tahun dia udah kayak bapaknya sendiri full version. Kemudian info menarik juga adalah nama Joker Dovi adalah sisa dari plot aslinya, yang dimana dia akan bertarung di Wano sebagai sekutu kuat dari Kaido. Oda pernah berpikir untuk memasukkan Dovi ke dalam pertarungan besar di Wano Kuni ini. Yeps, karena memang julukannya sebagai Joker yang merujuk ke bagian inti dari bajak laut Beast. Jadi di sini Oda ini merencanakan bahwa Dovi ini harusnya masuk dalam peperangan di Onigashima. Oke, lanjut. Di SBS ini juga menguak tanggal lahir dari Yamato. Tanggal lahirnya adalah 3 November. Dari kalian ada yang sama? Tulis di kolom komentar ya. Terkuak juga di SBS ini nama asisten dari Kozuki Sukiyaki. Namanya adalah Banzaburo. Ini adalah berikut sketsa dari Banzaburo ini. Kemudian ada hal menarik juga. Ada seseorang penggemar yang bertanya seperti ini. Apakah komandan kru dari Kaido semuanya memiliki nama berdasarkan kartu atau permainan kartu? Oda pun menjawab, benar, 3 pemain utama sudah jelas, semua Tobiropo, Numbert, dan juga Headlander kecuali Drake, Appo, dan juga Hawkins yang datang dari tempat lain. Dinamai menurut permainan kartu dan kartu seperti King, Queen, dan Jack, dan 1-10. Jika saya mencantumkan semuanya di sini, saya akan kehabisan ruang. Mungkin ada banyak dari mereka yang Anda rasa belum pernah Anda dengar. Ada berbagai macam cara bermain kartu di dunia ini. Ngomong-ngomong, di Dressrosa Doflamingo disebut sebagai tanda petik Joker. Itu adalah sisa dari Doflamingo awal yang dirancang untuk bertarung di Wano sebagai sekutu kuat dari Kaido. Namun hebat sekali ya, musuh yang merepotkan ini sudah ditangani di Dressrosa. Kemudian dalam SBS ini juga menerangkan secara lengkap struktur dari Marine yang terbaru. Kalian bisa baca lengkap dan pause dulu gambar berikut ini ya untuk melihat lebih jelas struktur dari mereka. Di sini sih terlihat tidak terlalu ada yang signifikan berubah ya. Kemudian ada yang unik juga, pembaca bertanya tentang tanduk dari pasukan Kaido. Pertanyaannya seperti ini, saya pernah melihat para gifter maupun pleasure yang mempunyai tanduk. Pertanyaan saya, kenapa pleasure mempunyai 1 tanduk sedangkan para gifter punya 2 tanduk? Dan Oda Sensei pun menjawab, jadi kalian memperhatikan itu ya, tanduk itu hanya sebuah hiasan belaka. Rules-nya memang begitu, pleasure dengan 1 tanduk dan juga gifter dengan 2 tanduk. Tanduk mereka hanya sebagai ciri khasnya dan pastinya itu hanya hiasan. Nah, jadi itu hanya hiasan ya. Perlu kalian ketahui juga, tanduk dari semua para bajak laut Beast adalah hiasan saja. Ini ditegaskan Oda Sensei dalam SBS volume 94. Jadi itu semua bukanlah tanduk asli. So, kemungkinan cuma Kaido saja yang punya tanduk asli dalam bajak lautnya. Dia memberikan aksesoris itu kepada bawahannya semua, mungkin agar menjadi ciri khas dari bajak laut Beast itu sendiri. Oke, mungkin segitu saja informasi-informasi penting yang kita dapat pada SBS volume 98. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like-nya ya. Terima kasih sudah menonton video ini.